Terima kasih Tuhan baik untuk selama-lamanya. Terima kasih untuk hadirat Tuhan yang luar biasa di tempat ini. Dan saya percaya dan kami percaya bahwa itu juga terjadi di rumah masing-masing setiap kami yang ikut juga dalam memuji dan menyembah Tuhan. Baik di Facebook, di YouTube, di Zoom, di Instagram maupun di tempat ini, Tuhan melawat setiap kami dari awal sampai pada akhirnya. Dan teruslah bekerja di tengah-tengah kami. Berfirmanlah dan firman-Mu itu akan menyembuhkan setiap kami. Firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia. Firman-Mu akan mengerjakan perkara-perkara ajaib dalam kehidupan kami. Roh Kudus berbicara kepada kami secara pribadi. Celikan mata rohani kami, bukakan telinga rohani kami. Kami taklukkan hati dan pikiran kami di bawah kuasa otoritas firman-Mu. Berfirmanlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Shalom. Haleluya, senang sekali bisa kembali berjumpa dengan saudara-saudara, Bapak Ibu, baik yang ada di MRC di sini maupun yang ada di YouTube, di Facebook, di Zoom maupun di Instagram. Haleluya. Oke, ini minggu yang kedua sebelum penutupan tahun. Ya, minggu kedua terakhir. Ya. Minggu depan kita masih ada ibadah di tempat ini. Dan hari ini saya akan membahas ada hal yang sangat penting dalam iman kekristenan kita. Mari kita lihat bersama Yohanes pasal yang pertama, Yohanes 1 ayat yang ke-14. Yohanes 1 ayat 14. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Haleluya. Nah, ayat ini merupakan ayat yang sangat penting dan menjadi sangat penting ketika kita mempercayai Yesus Kristus Tuhan. Nah, jika kita memahami ayat ini, kita mengerti ayat ini, maka itu akan membawa kita untuk semakin dekat, ya, hidup mendekat, melekat kepada Tuhan Yesus juru selamat kita. Dikatakan di sini bahwa firman itu telah menjadi manusia. And the word was made flesh. Firman itu telah menjadi daging. Firman menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 1 berkata begini. Pada mulanya adalah firman. Yohanes pasal pertama ayat yang pertama. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Jadi firman atau dikatakan logos di sini itu bersama-sama dengan Allah sejak dahulu, ya. Ketika segala sesuatu belum ada, firman dan Allah itu bersama-sama. Ini bukan merupakan dua pribadi, ya. Seperti misalnya saya ganti, ya. Pada mulanya adalah Heinze. Heinze bersama-sama dengan Alex. Dan Heinze adalah Alex. Apakah demikian? Bukan. Ya. Tapi ini menunjukkan firman dan Allah ini merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Firman adalah Allah, Allah adalah firman. Ya. Satu kesatuan. Ya, firman atau logos ini bersama-sama, tidak dapat dipisahkan, ya. Sama seperti saudara dan pikiran saudara, ya. Sama seperti saudara dengan ide saudara, ya. Logos itu berbicara ide, berbicara pikiran juga yang disampaikan. Nah, itu tidak bisa dipisahkan dari kita, kan? Apakah saudara berpisah dengan pikiran saudara? Tidak, ya. Nah, karena logos, karena firman, maka segala sesuatu diciptakan. Pada kali pertama Allah menciptakan langit dan bumi, lalu kemudian berfirmanlah Allah, jadilah.
Ya, hari pertama. Hari kedua, berfirmanlah Allah, jadilah. Berfirmanlah Allah, jadilah. Jadi firman mengerjakan segala sesuatu. Ayat yang ketiga di dalam Yohanes 1 dikatakan, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang ada. Logos inilah yang menjadi aktor dalam menciptakan segala sesuatu. Firman. Kapan firman ini ada? Bersama-sama dengan Allah pada kekekalan. Firman adalah ide pikiran Allah. Logos dalam bahasa Yunani adalah firman, dan firman itu sendiri lalu kemudian sang firman ini berinkarnasi menjadi manusia. Word become flesh. Firman menjadi daging. Firman menjadi manusia. Apakah mungkin firman bisa menjadi manusia? Firman adalah Allah. Firman keluar dari Allah. Firman menjadi manusia. Bisa? Oh, sangat mudah. Kenapa? Sedangkan kita saja manusia dari debu tanah, dihembuskan nafas hidup kita hidup. Ya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Allah yang menciptakan segala sesuatu. Apakah Allah bisa menjadi seperti ciptaannya? Bisa. Ya kan? Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dia tidak terbatas, Dia maha kuasa, Dia luar biasa. Nah, Lukas 1 ayat 30 sampai 31 menerangkan akan hal ini. Lukas 1 ayat 30 sampai 31. Jadi firman itu adalah bagian dari Allah. Firman itu adalah Allah sendiri. Amin. Nah, firman menjadi manusia, kata malaikat itu kepadanya. Lukas 1 ayat 30 sampai 31. Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Jadi malaikat datang kepada Maria dan berkata bahwa Maria itu seorang perawan, seorang anak darah. Anak darah di sini dikatakan bahwa dia itu single, belum menikah, tapi masih perawan. Ya, kalau saudara baca di Yesaya pasal 8 tentang Immanuel, ya, bahwa dia single, masih muda, belum menikah, tapi masih perawan. Ya, banyak yang single, tapi ya mohon maaf, ya, saya tidak melanjutkan untuk hal itu. Jadi Maria ini dipilih menjadi wadah, menjadi saluran. Firman masuk ke dalam rahim Maria. Bisa? Bisa. Maria kok diciptakan oleh Tuhan, betul kan? Manusia diciptakan oleh Tuhan. Jadi firman masuk ke dalam rahim Maria. 9 bulan 10 hari, maka keluarlah sang bayi. Firman itu jadi manusia. Apakah di dalam sini ada persetubuhan, ada pertemuan antara sel telur, sel sperma dan sel telur? Tidak. Jadi seolah-olah dititipkan. Firman itu ada di dalam rahim Maria. Ya, dunia kedokteran mengenal tentang bayi tabung, betul kan? Ya, itu sudah sesuatu yang maju. Ini lebih maju lagi. Ya. Nah, ketika kita melihat akan hal ini, kita bicara tentang hal ini, maka firman itu masuk ke dalam rahim Maria, dan Maria mengandung firman itu selama 9 bulan 10 hari, dan kemudian proses persalinan pun terjadi, firman menjadi manusia. Apakah Tuhan Allah tidak bisa langsung menjadi manusia tanpa melalui Maria? Bisa nggak? Bisa. Tetapi sejarah mencatat ketika Allah ingin bertemu dengan umatnya, umatnya menolak.
Ingat kisah Israel keluar dari Mesir, lalu sampailah mereka di Gunung Sinai. Ketika itu Tuhan hadir di Gunung Sinai dengan segala kemuliaan kemahakuasaannya, dari deru, petir, guntur, asap, api yang luar biasa, sehingga kehadiran Tuhan itu menakutkan bagi umatnya. Dan ketika mereka dipanggil untuk mendekat, bahkan di dalam kemah-kemah yang didirikan, ada satu kemah yang namanya kemah pertemuan. Di situ tempat kehadiran Tuhan untuk bertemu dengan umatnya. Tetapi ketika Tuhan hadir, Musa memanggil mereka semua untuk datang. Mereka berkata, biarlah Musa yang menjadi wakil kami. Mereka hanya ada apa di mana? Mereka hanya keluar dari kemah dan melihat dari jauh kehadiran Tuhan. Musa yang datang mendekat di kemah pertemuan itu. Jadi hal ini sudah membuktikan bahwa Tuhan ingin hadir di tengah-tengah manusia, tetapi manusia itu menolak karena takut akan kedahsyatan kemahakuasaan Tuhan. Sejarah sudah membuktikan akan hal itu. Karena itu firman mengambil jalan kemanusiaan, menjadi serupa dengan manusia lewat cara kemanusiaan, cara manusia. Ya, firman menjadi manusia lewat rahim Maria. Ya, saudara jangan lihat saya di sini. Ya, saya tidak sedang mengandung. Ya, dokter pun bingung untuk memprediksi kapan itu. Ya, tapi seperti itulah. Firman itu dititipkan. Ya, nah, lalu kemudian Maria hamil. Nah, firman yang keluar dari Allah Bapa ini disebutlah sebagai anak, sebagai sang putra, anak tunggal Bapa, the Son, keluar dari Bapa. Kenapa disebut anak? Karena keluar dari Bapa. Firman keluar dari sang Bapa, Allah itu sendiri. Ya, bukannya Allah Bapa beranak, melahirkan. Ya, orang yang berpikiran begitu itu orang yang tidak bisa bernalar dengan baik, saya kira ya. Jadi ya sama seperti itu, merupakan hanya suatu istilah seperti dan itu penerapannya hanya pada dunia kekristenan saja. Anak itu ya bisa menerangkan bagian dari Bapa. Seperti anak kunci menerangkan bahwa dia adalah bagian dari kunci. Kunci tidak beranak, betul kan? Ya, anak tangga juga yang merupakan bagian dari tangga. Tangga tidak beranak. Nah, bukan berarti anak kunci dan tangga itu kemudian melahirkan. Ya, bukan berarti saya dengan bagian yang kurang dari ini atau yang kelebihan dari ini saya melahirkan. Ya, itu namanya mustahil. Ya, tapi firman keluar dari Allah. Nah, itu disebut sebagai sang putra atau anak. Firman itu adalah anak, the only begotten of the Father, satu-satunya. Tidak ada yang lain, hanya firman yang keluar dari Allah. Itu satu-satunya. Ya. Nah, anak ini berbicara juga tentang apa? Penggenapan akan nubuatan firman. Firman Tuhan dalam perjanjian lama, salah satunya dalam Yesaya 9 ayat 5, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan. Siapa itu? Sang Firman. Ya, Sang Firman itu. Nah, anak juga berbicara tentang penggenapan pada hukum Taurat, bahwa anak ini yang menggenapi hukum Taurat. Matius 5 ayat 17, bukan meniadakan tapi menggenapi hukum Taurat.
Matius 5 ayat 17, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Dan anak, nah ini juga, anak dan Bapa itu berbicara tentang hubungan. Bukan hanya penggenapan nubuatan, bukan hanya penggenapan akan hukum Taurat, tapi anak dan Bapa itu berbicara soal hubungan. Sehingga ketika kita diselamatkan, ya, kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Coba lihat Yohanes 1 ayat 12. Apa dikatakan di situ? Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi apa? Anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi kita ini mempunyai hubungan dengan Allah Bapa ketika kita percaya kepada firman Tuhan, Yesus Kristus. Lah, Roma 8 ayat 15 berkata, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Hubungan yang paling dekat adalah hubungan antara anak dan Bapa. Hubungan yang tanpa diatur oleh suatu protokoler apapun. Saudara, sebagai anak, saudara bisa saja langsung menjumpai sang Bapa, betul kan? Tidak pakai lagi tata upacara, tidak lagi pakai segala peraturan yang mengikat. Tapi ketika sang Bapa, misalnya ayah kita lagi tidur, kita bisa tiba-tiba loncat di tempat tidur. Betul kan? Tidak ada lagi yang memisahkan ketika Yesus Kristus disalib. Yesus Kristus menebus kita, kita diperdamaikan dengan Allah. Dan hubungan itu meningkat menjadi hubungan anak dan Bapa. Jangan takut untuk bertemu dengan Bapa, jangan takut untuk cerita dengan Bapa, jangan takut untuk berhubungan dengan Bapa. Bapa selalu menanti kita, anak-anaknya. Tangannya selalu terbuka untuk kita. Jangan takut untuk datang. Tidak ada peraturan, tidak ada hukum yang membatasi kita untuk bertemu dengan Bapa. Nah, jadi sang putra ini harus datang ke dalam dunia agar supaya mendamaikan manusia dengan Bapa di sorga. Kenapa? Allah yang transenden, Allah yang tidak dapat dijangkau oleh manusia, yang Allah yang maha kuasa, itu kemudian berkenan untuk hadir di tengah-tengah manusia. Makanya Yohanes mengatakan bahwa kita telah melihat kemuliaannya dalam ayat yang ke-14 tadi, ya. Kita telah melihat kemuliaannya. Nah, kemuliaan di sini tuh berbicara tentang imago Dei. Ada yang berkata bahwa manusia itu adalah imago Dei. Sebenarnya Yesus itu adalah imago Dei. Yesus itu merupakan gambar sejati daripada Allah. Imago Dei. Nah, kemuliaan itu berbicara tentang imago Dei, bahwa hanya sang putra yang memiliki kemuliaan yang sama dengan Bapa. Kemuliaan itu diberikan tapi merupakan suatu hakikat Allah Bapa dan sang putra. Kemuliaan itu tidak bisa dipisahkan dengan Allah sang putra. Kemuliaan itu juga tidak bisa dipisahkan dengan sang putra. Kemuliaan itu ada di tengah-tengah kita. Nah, hal ini yang akan saya bicarakan di sini. Kualitas ilahi. Tema khotbah saya pada hari ini adalah kualitas ilahi. Bahwa kemuliaan itu adalah kualitas ilahi yang adalah milik Allah sendiri. Sekali lagi, kemuliaan itu adalah kualitas ilahi yang adalah milik Allah sendiri.
dan Allah berkenan hadir di tengah-tengah umatnya. Kemuliaan atau doksa, bagaimana cara kita membuktikannya ketika Sang Putra datang, bahwa Sang Putra itu memiliki kemuliaan itu? Gampang. Sorga memberitakan kelahiran Sang Putra. Betul kan? Lukas pasal 2. Malaikat itu kan sorga kan? Perwakilan sorga. Sorga mengumumkan kelahiran Yesus Kristus di tengah-tengah dunia. Dan bukti yang kedua adalah orang Majus, para raja-raja datang untuk menyembah Sang Raja Agung. Ini membuktikan kemuliaan itu. Ya, kemuliaan itu dinyatakan di tengah-tengah manusia, dan kemuliaan itu berdiam di tengah-tengah umatnya. The word was made flesh and dwelt among us. Sang kemuliaan itu berkenan berdiam di tengah-tengah kita yang telah kehilangan kemuliaan Allah itu. Jadi kan manusia kehilangan kemuliaan. Betul kan? Roma pasal 3 bahwa manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Tapi kemuliaan yang sejati datang di tengah-tengah umatnya. Untuk apa? Ya, ini dia. Agar supaya, ini merupakan suatu rencana Tuhan, agar supaya Bapa mengembalikan manusia di dalam kemuliaannya. Ini tujuan Allah. Ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia kehilangan kemuliaan. Itu. Firman Sang Putra, Sang Anak itu datang ke tengah-tengah dunia dengan kemuliaan. Untuk apa? Ini rencana Tuhan, rencana Allah Bapa untuk mengembalikan manusia dalam kemuliaannya. Kemuliaan itulah yang akan menuntun manusia untuk masuk di dalam keselamatan. Kemuliaan itu, kemuliaan sesuatu yang ya kalau kita eye catching gitu ya. Itu kita langsung melihat, wah benar dialah kemuliaan itu. Kemuliaan inilah yang akan menuntun manusia untuk masuk dalam keselamatan. Berbicara tentang keselamatan adalah, keselamatan itu bukan soal masuk surga. Berapa banyak kita diajar bahwa kalau kita selamat, tujuannya kemana? Surga. Betul kan? Keselamatan itu bukan bicara tentang masuk surga. Memang kita telah dijaminkan kehidupan kekal selama-lamanya ketika kita diselamatkan dalam nama Yesus. Ada kehidupan kekal. Surga itu tempat Allah. Di mana tempat kita? Dalam kerajaan Allah, kehidupan kekal. Tapi bukan itu tujuan kita sebenarnya. Itu merupakan suatu, itu hak kita ketika kita diselamatkan. Kehidupan kekal itu sudah menjadi hak kita ketika kita diselamatkan. Tetapi berbicara keselamatan adalah berbicara kita dikembalikan pada tujuan Allah yang semula. Bicara keselamatan. Bicara keselamatan bukan hidup kekal saja, itu sudah merupakan suatu jaminan asuransi bagi kita. Tetapi keselamatan itu berbicara kita dikembalikan kepada tujuan Allah yang semula. Ya, kita dikembalikan kepada tujuan Allah yang semula sejak penciptaan. Ketika manusia, marilah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita supaya mereka berkuasa. Jadi tujuan Allah menciptakan manusia adalah keserupaan dan kuasa. Keserupaan dengan siapa? Keserupaan dengan Sang Pencipta, Allah Bapa. Tapi di samping itu kita diberikan kuasa untuk mengelola ciptaan Tuhan. Ketika manusia jatuh di dalam dosa, tanggung jawab ini atau kemuliaan ini diserahkan kepada iblis.
Sehingga keserupaan kita bukan lagi keserupaan dengan Allah, tapi keserupaan dengan iblis. Sehingga dunia ini dikuasai oleh kegelapan, dan kita hidup di dalam kegelapan. Maka ketika Sang Putra dengan kemuliaannya datang di tengah-tengah dunia, itu mengalihkan pandangan kita dari kegelapan melihat kemuliaan itu. Kemuliaan itu yang menuntun kita kepada keselamatan. Amin. Kemuliaan itu yang menuntun kita kepada keselamatan. Ya, jadi manusia kehilangan kemuliaan karena manusia kehilangan keserupaan dan kuasa. Kehilangan tanggung jawab itu. Bukan hanya manusia jatuh dalam dosa, tapi manusia kehilangan kemuliaan itu berarti kehilangan tanggung jawab yang diberikan oleh Tuhan sebagai kita sebagai perwakilan kerajaan Allah di muka bumi ini. Lewat Sang Putra. Nah, saya katakan Sang Putra dulu, kenapa saya tidak sebut Yesus? Karena ketika lahir nanti hari ke-8 baru dinamakan Yesus. Ya, hari ke-8 baru dinamakan Yesus. Jadi saya sebut Sang Putra dulu. Sang Putra lahir, para gembala datang, orang Majus datang, semua menyembah dia. Dan ini membawa manusia mulai mengalihkan fokus kepada Sang Putra itu, kepada Yesus. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya, yang apa? Percaya. Kita hidup di dalam kegelapan, kemudian teralihkan oleh kemuliaan Allah kepada Sang Putra, berbalik. Dan ketika kita percaya, kita selamat. Selamat dikembalikan kepada tujuan awal kehidupan manusia. Saudara dan saya dikembalikan kepada tujuan awal. Sehingga, nah kata ini yang sangat penting. Immanuel, Allah beserta kita. Sebenarnya di situ kata di dalam Yohanes 1 ayat 14 di situ katakan berdiam. Berdiam itu dalam bahasa Yunani skeno. Skeno itu membentangkan kemah atau menetap. Coba saudara bayangkan, seandainya Presiden Jokowi itu tinggal di kompleks saudara, apa yang terjadi? Yang pertama, kompleks saudara akan aman, tentram. Betul kan? Karena pas pampres pasti menjaga semuanya. Tapi yang kedua, pastilah kita akan sangat bangga. Wih, di kompleksku ada Jokowi. Betul kan? Bagaimana dengan Tuhan? Ketika Sang Putra Yesus tinggal berdiam di tengah-tengah manusia, Immanuel itu, otomatis minimal kedua hal ini akan terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Otomatis bahwa kita akan merasa aman dan kita akan merasa bangga. Kita akan merasa bangga, apalagi Immanuel itu tidak hanya berbicara, berdiam di tengah-tengah, tapi Immanuel itu berdiam di dalam kita. Berarti kemuliaan itu ada di dalam kita. Sang Putra dengan kemuliaannya ada di dalam kita. Berarti di dalam kita ini ada apa? Ada kemuliaan, betul kan? Ada kualitas ilahi, kemuliaan Allah itu, doksa itu, bobot Allah ada di dalam kita. Ya, sehingga kita seperti Daud ketika kita menghadapi masalah. Tapi Daud berkata kepada orang-orang Filistin, kepada orang Filistin itu siapa? Goliat itu.
Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Kalau kemuliaan itu ada, Sang Putra itu, kepada siapa kita harus takut? Allah beserta kita, pada siapa kita harus takut? Amin. Nah, jika saudara sadar bahwa dan percaya bahwa ketika kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, maka Tuhan ada di dalam kita. Kemuliaan itu ada di dalam kita. Kualitas ilahi itu ada di dalam kita. Kualitas ilahi. Saudara dan saya ketika percaya Yesus, kualitas ilahi ada di dalam kita. Kita punya hidup yang berkualitas, sehingga sama seperti Yusuf, sama seperti Daniel yang tetap ada di dalam pemerintahan kafir, mereka tetap ada di situ dan tidak terusik. Karena apa? Ada kualitas ilahi. Hal yang membedakan kita dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus. Biar bagaimanapun kemuliaan atau terang itu akan tetap bersinar. Amin. Nah, karena itu sadari bahwa kualitas ilahi telah ada di dalam kita ketika kita percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Kualitas ilahi inilah yang harus terus ditampilkan oleh umat Tuhan. Kualitas ilahi inilah yang seharusnya tidak membuat kita takut menghadapi keadaan di sekeliling kita, menghadapi kegelapan di sekeliling kita. Kualitas ilahi inilah yang seharusnya tidak membuat kita takut untuk apa? Menghadapi masa depan yang ada di depan kita. Kualitas ilahi inilah yang seharusnya membuka dan mengeluarkan segala potensi, talenta, dan kemampuan kita. Kualitas ilahi inilah yang seharusnya membuat kita menonjol dan berdampak bagi orang lain. Kualitas ilahi inilah yang seharusnya akan membawa kita untuk menggenapi kehendak Allah. Dan kualitas ilahi inilah yang akan membuat kita tetap hidup di dalam kasih, karunia, dan kebenaran. Dan perhatikan, kualitas ilahi inilah yang memampukan kita menjadi perwakilan kerajaan Allah di muka bumi ini dalam keserupaan dan kekuasaan. Amin. Sang Putra telah lahir, kemuliaan Tuhan telah dinyatakan, dan kemuliaan Tuhan itu ada di dalam kita ketika kita terima Dia, Yesus Kristus, sebagai Sang Putra. Kualitas ilahi itu ada di dalam kita. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih anugerah Tuhan. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Kuduskan kami, layakan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Teruslah berbicara kepada kami. Teruslah kasih karunia-Mu dan kebenaran-Mu hidup di dalam kami. Biarlah kami terus menyadari dalam kehidupan ini bahwa hidup kami berkualitas. Hidup kami berkualitas karena kami punya Tuhan Yesus di dalam hidup kami. Kami punya Sang Putra. Kami punya Allah itu di dalam kehidupan kami. Sehingga kami bisa berkata roh yang ada di dalam kami lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Kami hidup dalam kualitas ilahi. Dan biar kami mengerjakan kualitas ilahi itu, kami menampakkan kualitas ilahi. Dan kami percaya sesuai dengan janji firman-Mu, ketika kami menyatakan kualitas ilahi itu, kami tidak menjadi ekor, tapi kami menjadi kepala. Kami akan terus berjalan dan berjalan dan berjalan sampai rembang matahari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk kasih karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan, firman Tuhan dalam kehidupan kami. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus.
Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak Ibu yang ada di rumah, silakan untuk mempersiapkan perjamuan kudus. Ya, saudara bisa mengambil anggur, atau kalau nggak ada air teh, atau ya kalau bahkan tidak ada air teh, air putih pun bisa. Karena kita percaya bahwa ini adalah pelambang, ya, perjamuan kudus adalah pelambang dari tubuh dan darah Yesus. Dan kita percaya bahwa ketika kita makan dan minum, kita bersatu dengan tubuh dan darah Yesus. Silakan dipersiapkan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Firman Tuhan katakan demikian. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Mari kita selidiki hati kita. Kalau ada hal-hal yang kurang berkenan kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan Yesus. Ampuni kami, sucikan, kuduskan, layakkan. Ya Roh Kudus, kami tahu kami sudah dikuduskan, kami sudah dilayakkan oleh darah anak domba. Haleluya. Haleluya. Mari angkat roti di tangan kanan saudara tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang ada di tangan kananmu adalah lambang dari tubuh Kristus? Mari kita makan bersama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersekutu dengan tubuh-Mu. Tubuh kami sehat kuat. Tubuh kami melaksanakan kehendak Tuhan di muka bumi ini. Bagian-bagian yang sakit dalam tubuh kami sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Organ-organ tubuh yang sakit sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Karena tubuh Kristus ada di dalam kami. Terima kasih Tuhan, kami bersatu. Yesus di dalam kami, kami di dalam Yesus. Haleluya. 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 Terima kasih Yesus. Mari angkat cawan yang berisi air anggur sebagai lambang dari darah Yesus. Demikianlah juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang berisi air anggur ini adalah lambang daripada darah Yesus? Mari kita minum bersama dalam nama Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Darah-Mu mengalir dalam kehidupan kami, menguduskan, menyucikan kami. Haleluya. Menyembuhkan setiap kami. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari naikkan syukur. Terima kasih. Kemuliaan Tuhan ada di dalam kami. Kualitas ilahi itu ada di dalam kami. Nyatakanlah, nyatakanlah, nyatakanlah
kepada dunia, sehingga dunia akan melihat setiap kami dan mereka akan melihat Yesus di dalam kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Tubuhmu dan darah, kami bersyukur untuk semuanya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Terima kasih karena kami punya Tuhan yang menjadi manusia. Terima kasih Tuhan. Sehingga kami tahu, kami bisa melihat hal-hal yang dahsyat yang Tuhan teladankan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami punya Tuhan yang Immanuel, yang berdiam di tengah-tengah kami, yang berdiam di dalam kami. Terima kasih Tuhan Yesus, bahwa Sang Putra, Sang Anak itu telah menjadi manusia. Firman telah menjadi manusia. Firman yang menopang segala-galanya. Firman yang menopang segala ciptaannya. Firman itu tinggal di dalam kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa, biar lewat perjamuan kudus ini, dimanapun saudara berada, saudara mendapatkan kasih karunia Tuhan. Saudara mendapatkan jaminan keselamatan itu. Dan kemuliaan Tuhan ada di dalam saudara. Kesadari bahwa engkau serupa dan segambar dengan Tuhan. Dan kuasa kerajaan Allah ada di tanganmu dalam hidupmu. Kualitas ilahi itu dinyatakan. Pakai dan pergunakan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Terima kasih untuk persekutuan dengan tubuh-Mu dan darah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kudus berbicara kepada kami. Mari Roh Kudus berbicara dan nyatakan secara benar. Kami percaya kepada Tuhan Yesus.